Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketemu lagi di Benmur Consulting. Kali ini kita akan membahas suatu pertanyaan ya, terutama mengenai jasa advokat yang digunakan oleh seseorang. Jadi pertanyaan ini masuk pada kolom YouTube kami seperti ini ya pertanyaannya. Pak, izin bertanya, jika perjanjian sudah ada tapi kasusnya NO, apa perjanjiannya sudah tidak sah? Karena saya pakai pengacara dan dalam hal perjanjian dituliskan bahwa akan dibayarkan jasanya jika menang gugatan. Nah, kalau melihat pertanyaan ini, yang bisa kami sampaikan adalah pertama, apakah perjanjian sah atau tidak terkait dengan pelaksanaan kewajiban pengacara itu dan keputusan kasusnya sudah NO. Nah, jawabannya perjanjiannya sah saja ya. Karena perjanjiannya itu mengikat antara hak dan kewajiban yang dilakukan oleh si klien dengan si pengacara. Nah, cuman apakah seluruh kewajiban sudah dilakukan atau tidak, kita harus lihat isi dari perjanjiannya tersebut. Nah, mengomentari putusan pengadilan yang sudah NO, jadi NO itu artinya adalah gugatan tidak dapat diterima ya. Nah, gugatan tidak dapat diterima itu penyebabnya banyak. Nah, saya pikir saya tidak perlu sampaikan di sini. Nah, kemudian di sini disampaikan bahwa jasa pengacara itu baru akan dibayarkan jika menang gugatan. Nah, kalau gugatan sudah NO artinya tidak bisa dikatakan menang gugatan, sehingga apa yang dikatakan jasa itu seharusnya tidak dibayarkan. Nah, itu jika isinya hanya seperti itu ya. Tapi kembali lagi harus dilihat dulu isi dari perjanjian klien dengan pengacara ya. Nah, kalau perjanjiannya cuma bunyi jasa akan dibayarkan jika menang gugatan, kemudian pada faktualnya gugatannya itu adalah NO, maka tidak perlu dilakukan pembayaran karena NO itu bukan menang gugatan. Artinya NO itu justru malah kemunduran, artinya gugatannya tidak dapat diterima. Nah, tapi sekali lagi yang perlu kami sampaikan adalah Anda harus cek dulu isi perjanjiannya ya. Apakah isi perjanjiannya hanya berbunyi seperti itu atau ada yang lain. Kenapa? Karena biasanya ini secara umum ya, di dunia praktek kepengacaraan itu ada beberapa fee. Yang pertama adalah fee operasional, artinya fee untuk menjalankan atau melakukan gugatan atau mengumpulkan bukti atau bahkan membuat dokumen-dokumen untuk pengadilan. Nah, baru kemudian ada yang dinamakan juga success fee. Nah, success fee ini biasanya dibayarkan ketika klien atau ketika gugatan yang diajukan itu menang. Nah, besarnya bervariasi. Ada yang dari 15%, 20% dan seterusnya, tergantung dari kesepakatan antara si klien dengan si pengacara. Ya, seperti itu. Lalu apakah ada praktek-praktek atau pelaksanaan perjanjian itu di mana biaya operasionalnya itu nol atau gratis? Ada. Jadi tergantung ya, kembali karena ini sifatnya murni keperdataan, maka kesepakatan ada atau tidaknya biaya operasional itu tergantung kesepakatan para pihak ya. Seperti itu. Nah, jadi saran saya terhadap hal yang ditanyakan, yang pertama, jika hanya memuat yang tadi disampaikan oleh penanya bahwa isinya hanya jasa pengacara dibayar ketika gugatan menang dan faktanya adalah NO, maka seharusnya tidak ada pembayaran karena tidak ada kemenangan. Seperti itu. Yang kedua, saya pikir tadi Anda harus cek lagi isinya ya. Kalau isinya ternyata lebih dari
yang Anda sampaikan, maka Anda harus baca seksama ya. Kalau Anda bingung, Anda bisa ngobrol atau tanyakan ke pengacara atau mungkin ke pihak lain yang Anda anggap lebih netral dan lebih independen. Saya pikir itu penjelasannya, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat atau menambah informasi sehingga segera dapat ditemukan jalan keluar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.